Nah itu bedanya dengan awal pemalakas itu sama tadi Mas Asrul sebutkan itu, boleh sedikit dijelaskan biar kasih info atau pemahaman bagi kita, terus saya juga ya. Sebetulnya saya sendiri masuk sebagai umat yang tidak merayakan Lebaran dan juga tidak melaksanakan puasa, itu sangat bersyukur. Karena ketika puasa, ngabuburit itu makanan melimpah sekali. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Putra dan juga Putri, Putra Putri dan juga Mas Asrul. Iya. Halo. Lagi akan mengobrol terkait tentang bulan puasa dan juga setelah puasa ya. Karena Lebaran. Karena kita tadi kan sudah membahas terkait tentang puasa nih ya. Dinamika puasa nanti. Oh ya kemarin ya. Kemarin, tapi kok bajunya sama ya? Oke, jadi kita akan berbincang-bincang sedikit ya terkait tentang Lebaran ya. Karena kan tadi kita sudah membahas tentang puasa, dinamika seperti apa. Kita bahas tentang dinamika Lebarannya. Betul lah. Di sini Mbak Putri sama Mas Asrul merayakan Lebaran atau enggak nih? itu hari kemenangan itu. Oke, berarti puasa dan juga Lebaran ya. Lebaran itu biasanya kalau dari Mbak Putri ngapain aja sih kalau Lebaran tuh? Saya pengen tahu nih. Oh iya, Lebaran identik dengan yang pertama baju baru, yang kedua THR, yang ketiga makanan khasnya, opor tuh yang wajib opor, ketupat, terus ada sate-satean, kue kering. Nah jajan-jajanannya yang ditopos-topos itu ya? Ya betul. Terus ini silaturahmi ke saudara-saudara jauh biasanya. Gitu. Mas Asrul? Kalau apa namanya, kalau Lebaran hampir sama semua sih. Sama ya tradisinya ya. Tradisinya sama ya. Cuman kalau kita di apa namanya, mungkin kalau di Islam ada Idul Fitri ya, ada Lebaran, mungkin di teman-teman di Mas Putra mungkin ini ya hari Natal mungkin gitu ya. Dan mirip-mirip lah sebetulnya konsepnya. Mirip sama lah ya. Dengan menyediakan makanan yang berbagai macam. Mungkin kalau khasnya makanan kan mungkin tergantung daerah ya. Tapi yang paling identik memang dari dulu ya itu tadi, satu THR yang menggembirakan yang buat anak. Tapi kalau masih merasa anak ya sih. Yang masih baru. Ya itu adalah hal yang paling ditunggu-tunggu. Iya benar. Kalau dewasa juga nungguin THR ya kan. Tapi kalau udah dewasa selain kita menunggu THR dari itu kita juga dari siapa? Itu Mbak, dari mana? Lanjut juga dari keluarga berarti ya? Iya, kalau keluarga kebetulan di keluarga saya masih dapat. Jadi baik yang sudah bekerja maupun yang belum, satu dapat semua. Kalau sudah menikah Mbak? Tetap dapat juga? Iya. Boleh gabung nggak sama keluarga? Pemerataan. Enak kan? Iya, keluarga saya alhamdulillah masih dapat. Oke. Kalau di sana itu sudah hampir ini ya, sudah hampir punah. Itu Tradisi yang sudah berpunah. menyenangkan untuk saya sebenarnya. Biar nggak menyiapkan, tapi tetap masih ada juga yang masih menjaga seperti itu ya. Terutama mungkin yang khusus untuk bocil-bocil ini, mereka karena mungkin melihat di media ya. Media itu sudah, kalau dulu itu kami yang masih kecil karena nggak langsung tua ya. Ngalamin ya. Jadi dulu kalau di sana itu kita yang ke rumah-rumah saudara, rumah-rumah tetangga itu yang pertama dilihat itu adalah makanannya. Kalau sekarang itu udah beda, makan nanti dulu. Yang penting amplopnya dulu. Iya, salam tempelnya. Jadi amplopnya isinya berapa? Itu pernah ada kejadian unik Mas, tahun kemarin. Jadi ada anak kecil yang datang, kemudian saya kasih sekian, ya, dibilang THR nih. Nominalnya nominal sekian. Nah, kemudian kan nggak expect kan kalau bakal banyak lagi yang datang, karena cuma berapa orang yang datang ya hasil sekian. Nah ternyata udah Mas, tak pulang dulu. Saya kira pulang mau ke rumah yang semuanya, ternyata pulangnya manggil pasukan yang lain. Bawa anggota yang lain? Nggak bawa, cuma menginfokan, itu dikasih. Oke.
Oke. Datanglah rombongan. Info ya, info. Tak kasih sekian, ngomongnya, "Mas, tadi kayaknya yang pertama itu nggak segini kok kasihnya. Kok kami cuma segini ya?" Oke. Kok beda? Kok beda? Kok beda? Ada komplain ya? Malah dikomplain. Jadi bukan cuman sekarang ini sudah mulai bergeser mungkin ya. Jadi sudah mulai di tahap yang menormalisasikan yang didapatkan itu adalah nominal. Sudah bukan yang bagaimana mengenal keluarga antara ini dengan yang itu. Itu yang sangat disayangkan. Sebenarnya nggak apa-apa dengan memberikan sebagai bentuk syukur kita. Jadi Idul Fitri ini kan merayakan hari kemenangan ya. Setelah kata lainnya Idul Fitri itu adalah kembali ke fitrah itu yang dimaksud adalah ada berbagai macam perspektif. Ada yang mengatakan menjadi sehelai lembar yang bersih diumpamakan seperti bayi yang baru lahir terbebas dari dosa-dosa karena puasanya tadi. Ada juga mengatakan fitrah itu kembali makan atau berbuka setelah 30 hari itu tidak makan di siang hari begitu. Nah, yang mulai ini kan sudah mulai tergeser ya. Yang dulunya kita belajar silaturahmi, sekarang yang penting ada uangnya. Sekarang anak-anak pun dididik, nggak ada uangnya, nggak dihargai loh Mas. Oke, berarti ini secara nggak langsung jadi ajang mencari nafkah juga Mas ya? Menjadi keuntungan. Jadi diamankan sama ibu-ibu ya. Ya ampun sama ibu-ibu. Investasi bodoh. Gitu ya. Berarti penting juga ya untuk orang tua memantau dan juga mengontrol anak-anaknya ketika hari raya Lebaran kan. Tuh, karena kan simbolis aja ya. Oke. Kata Mas Hasrul sebetulnya untuk simbol rasa syukur. Jadi berapapun nominalnya tuh yang terpenting bukan nominalnya sebetulnya, euforianya aja sambil memaknai rasa syukurnya itu. Gitu. Jadi yang harus diluruskan kembali mungkin di situ ya. Dan kadang itu waktu Lebaran itu lebih kayak anak-anak perantau. Kayak saya sama Mas Putra mungkin ya. Ya, oke. Itu mungkin jadi momen yang sedikit ditakuti. Dulu itu senang saya ketika Lebaran. Makin umur kesini kok makin Takut ngeri ya. Makan Berbahaya. takut pulang. pertanyaan itu kok banyak yang melukis sekali kan. Ya, ya. Orang itu kan kadang ketika pulang ini berkumpul cerita ya ketika habis sholat id ya, sholat lebaran kemudian balik ke rumah. Itu harapan kita adalah ketenangan, bisa bercerita dengan keluarga. Tapi kadang ada 1-2 pertanyaan yang karena menyelekik. Contohnya Apa nih kan kawan? udah itu salah satu. Yang kedua Pertanyaan sekarang kan sekarang umur berapa ya sekarang? saya sih masih muda ya. Berapa? Saya sih masih muda. Beda sih. Tapi kan masih ada tahap selanjutnya pertanyaannya. Loh, udah kejawab nih umur berapa? Kok belum nikah ya? Calonnya mana? Calonnya mana? Ataupun mungkin udah udah berapa tabungannya? Apalagi kalau di sana ya, di sana selain selain silaturahmi juga sebagai kadang-kadang menjadi ajang untuk memperlihatkan pencapaian. Oke. Ada pencapaian. Seperti itu. Itu yang mungkin agak sedikit mungkin sebagian orang ya merasakan Menakutkan. momentumnya kok lama banget ya habis lebaran ini kok langsung masuk kerja nih. Rasa lu bilang udah terpuasa ya gitu. Sangat bertegangan sekali. Oke, baik. Tapi kalau dari Mas Asrul sama Mbak Putri sendiri ini kan kalau puasa itu kan identik dengan yang namanya kayak nyari-nyari makan sore hari itu sebelum Oh, puasa. Ngabuburit. Sebelum buka, sorry. Ngabuburit. Ngabuburit ya? Puasa. Ngabuburit. Kalau di Idul Fitri sendiri kan pas perayaannya kan nggak mungkin ada ngabuburit tuh pasti kan? Enggak, selesai. Ya, mungkin kita sedikit ke belakang itu kalau ngabuburit sendiri nih, Mas Asrul sama Mbak Putri sering nggak ngabuburit gitu? Selalu. Sering deh. Selalu. Setiap hari? Setiap hari. Setiap sore dong. Setiap sore. Setiap sore. Setiap sore. Sore ya berarti ya? Sore. Sore. Kan siang. Menjelang Jangan buka lupa puasa. jam 2 dong. Setiap sore menjelang buka puasa biasanya cari takjil. Oh, itu biasanya di sekitaran mana tuh? Sekitaran dekat tempat tinggal kah? Atau sampai jauh-jauh Mbak Putri? Dekat tempat tinggal banyak, dekat kantor pun sepanjang jalan dari kantor ke rumah tuh juga banyak. Oh, banyak. Atau ada yang tempat paling ikonik di Jogja. Di mana tuh? Itu di Masjid Jogokarian. Sepanjang Oke. Jogokarian itu adalah tempat paling ikonik untuk orang-orang cari takjil. Oke. Nah, takjil itu banyak jenisnya, jajanannya maksudnya.
Nah, yang paling identik, paling banyak dicari atau yang bisa dibilang khasnya ya, itu kolak pisang. Kolak pisang. Hmm. Manis banget ya. Ya. Saya. Boleh tuh. Kalau pisang, kolak itu adalah salah satu takjil atau menu buka puasa yang paling favorit ya. Itu kayaknya ada di semua daerah. Kolak pisang deh yang paling dicari. Ya rame sih sebenarnya ya. Takjil itu, tapi mungkin saya merasakan takjil yang takjilan ya, mungkin bahasa kita ya. Iya, Takjilan. di masjid. Mungkin itu sebagai orang anak-anak perantau mungkin itu juga salah satu alternatif ya di sore hari ya. Bener. Saya sendiri masuk sebagai umat yang tidak merayakan Lebaran dan juga tidak melaksanakan puasa, itu sangat bersyukur. Karena ketika puasa ngabuburit itu makanan melimpah sekali. Pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Bahkan kadang teman-teman saya yang sorry to say, mereka melaksanakan puasa malah sampai nggak kebagian. Iya, Bagian untuk sabotase. iya, takjil lah namanya kan. Iya. Takjil lah, kebagian takjil karena dirampas sama kaum saya gitu. Karena kan makanannya melimpah banyak dan opsinya lebih banyak gitu. Nah, kalau dari Mas Asul sama Mbak Putri sendiri ada nggak takjil favoritnya itu, makanan favorit atau minumannya gitu? Kalau favorit itu ketika berpuasa itu macam-macam Mas. Pokoknya ketika sedang berpuasa itu pengen mau makan apa aja ketika buka puasa nanti. Tapi nanti pas Udah buka. sudah masuk waktu buka puasa itu kadang cuman minum segelas air putih atau teh hangat atau air saja. Kadang belum habis itu kenyang. Iya, ya udah. Tapi kalau tanya makanannya apa? Ya mungkin kalau saya di Jawa ya mungkin saya kadang kangen sama ini makanan-makanan khas Makassar. daerah. Contoh Makassar ya? Terlalu berat. Pisang Oh ya, Oh, pisang hijau. ya mungkin kalau gorengan kayak ada namanya kayak jalan pote, begitulah. Tapi susah buat nyarinya di sini. Karena saya susah membedakan mana pasar, mana jalan pote biasanya. Iya, karena isinya ya, bentuknya luarnya mirip. Mirip, Isinya dalamnya beda. Jadi kadang kata Nabi itu betul ya, yang disampaikan bahwa orang yang berpuasa ketika sampai di waktu berbuka itu nanti ketika membaca doa berbuka ya kayak Allahumma lakal sumtu atau mungkin jabaza ma wa ta'ala dan sampai selesai itu kadang setelah selesai membaca doa itu ternyata setengah laparnya kita akan hilang. Maka ketika orang yang minum berbuka puasa kan puncaknya puasa itu adalah ketika akan berbuka. Jadi orang yang maka ketika akan berbuka diminta untuk berdoa. Tadi pengantar Allahumma lakal sumtu atau mungkin di sisi yang lain ada yang mengatakan zahabat zaman itu seperti itu. Puncaknya maka berdoa, setelah itu minum dan nggak boleh juga ya ketika buka itu apa yang di depan itu nggak bisa semua. Nggak gitu juga. Sebutnya. Berarti emang paling bagus ketika buka puasa itu dengan yang pertama tuh minum air putih dulu berarti ya, enggak ya, Mas ya? Iya, untuk menghilangkan dahaga. Kemudian kalau dicontohkan Nabi itu berbuka dengan yang manis-manis. Kalau di zaman Nabi kan dulu kurma ya, Iya. kurma 3 butir ya, 3 biji biasanya. Kalau mau yang Itu lebih dua. manis ini bisa dicoba berbuka sama saya. Oke, kalau Mbak Putri emang makanan favoritnya apa? Takjil favorit yang biasa sering dicari gitu ketika puasa? Yang pasti kolak pisang. Kolak pisang pasti itu ya. Yang Tiap kedua, ya enggak. Macam Yang Kolak lainnya bosan. Ini betul ya. Yang boleh tadi makan khasnya daerah Mas Asrul. Pisang hijau. Pisang hijau. Oh iya, tadi ngomongin yang berbuka Mas Asrul. Tadi kan Mas Asrul sempat bilang ada doa berbuka puasa ya. Nah itu bedanya dengan Allah Malakasum itu sama tadi Mas Asrul sebutkan itu, boleh sedikit dijelaskan biar kasih info atau pemahaman bagi kita, terus saya juga ya. Sebetulnya sama. Dua doa itu sama ya. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu. Kemudian yang satunya lagi sahabat sama wa ta'ala insyaallah itu sama. Cuma kata Nabi itu doa itu sebagai pengantar. Jadi doa itu maksudnya gini, ya Allah, saya sudah menjalankan apa yang telah Engkau perintahkan hari ini dan saat ini aku akan berbuka dan tolong balaslah apa yang telah hamba kerjakan. Nah,
Setelah itu beberapa ulama mengatakan ketika habis membaca doa itu jangan langsung makan, tapi minta, yang diminta itu apa, yang kamu minta itu apa, jadi kayak pengantar gitu. Iya. Saya datang ke Mas Putra mungkin ya mau minta mau minjem uang lah, kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk Mas minta uang segini tuh enggak, harus ada pengantar untuk mempermudah itu ya, basa-basi tapi dalam berdoa bukan basa-basi ya, memang pengantar, karena dalam Islam itu memang Tuhan atau Allah itu suka untuk dirayu seperti itu. Nah, kata para ulama mengajarkan ketika habis baca doa itu salah satu boleh minta apa yang diminta, boleh dengan menggunakan bahasa doa itu kan afdolnya adalah menggunakan bahasa yang kita pahami ya. Iya. Jadi menggunakan bahasa sehari-hari itu bisa. Nah, setelah berdoa itulah baru berbuka seperti itu. Kira-kira. Jadi doa sebelum berbuka kan kita panjatkan doa-doa kayak gitu. Itu berarti bebas ya? Bebas setelah itu. Jadi habis membaca doa, kemudian dibatalkan dulu. Jangan nanti takutnya doa untuk permen terlalu panjang, waktu bukanya lewat. Enggak gitu juga. Jadi selesai membaca doa untuk buka puasa, kemudian minum dulu, dibatalkan dulu, baru dilanjutkan apa yang ingin diminta. Seperti itu. Oke. Siap, terima kasih. Jadi tambahan ilmu ya, bahasanya membatalkan puasa aja itu kita juga bisa sebagai alternatif ajang untuk berdoa ya. Betul. Oke, jadi kalau Mas Putra gimana? Ya, sedikit agak bingung sedikit sih ini. Tadi gimana tuh maksudnya, kayak membatalkan buka, Membatalkan terus puasa. membatalkan puasa gimana? Jadi gini Mas, kita kan berpuasa menahan makan sama minum ya, dari pas subuh sampai menjelang waktu untuk berbuka. Kalau dalam Islam kan dikatakan waktu maghrib atau terbenamnya matahari ya. Biasanya seperti itu. Sebelum pas dibagi takjil itu kan mau hampir masuk berbuka ya itu. Nah, ketika akan berbuka itu kan sudah masuk, entah beberapa daerah berbeda-beda ya. Ada yang langsung azan, ada yang langsung sebelum itu membunyikan serenai di masjid, kan seperti beda-beda. Ketika waktu masuk itu kan kita diminta untuk berdoa dulu. Jadi dalam Islam itu sampai bahkan ingin makan saja atau minum saja ternyata harus ada etikanya. Jadi kita diminta untuk berdoa dulu. Nah, kata Nabi menjelaskan doa untuk berbuka puasa itu ketika habis dibaca silahkan dibatalkan dengan minum. Jadi kalau cuman habis doa nggak batal Mas puasanya. Minum dulu. Nah, habis minum baru minta apa yang ingin diminta. Minta umur yang panjang, minta rezeki, minta jodoh mungkin. Apapun berarti bisa. Apapun. Oke. Itu kira-kira. Paham Mas Putra kira-kira? Sedikit paham nambah. Bisa ini ya. Bisa belajar lebih banyak ya. Iya, mungkin satu yang menarik juga itu kan. Berarti kan di hari terakhir ketika buka puasa itu kan juga ada namanya tradisi malam takbiran ya, kalau nggak salah ya, bener ya? Itu malam takbiran itu sebenarnya gimana sih, Mbak Mas? Sebenarnya itu apakah cuma sekedar tradisi kah? Atau harus ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, hal-hal wajib itu atau seperti apa? Jadi kalau malam takbiran itu kan sebetulnya kalau dibilang tradisi nggak juga sih sebenarnya. Jadi malam takbiran itu menandakan bahwa pergantiannya bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal. Kapan? Itu ketika habis maghrib memang. Jadi dalam kalender Hijriah, kalau kita menggunakan sekarang Masehi ya, Masehi pergantian hari itu ketika habis pukul 00 di malam hari ya. Nah, kalau dalam Islam itu pergantian harinya itu setelah maghrib. Maka setelah berbuka puasa di hari terakhir, entah di hari ke-29 atau di hari 30 di bulan Ramadan itu, maka setelah sholat maghrib itu disunnahkan untuk bertakbir ya, atau takbiran biasanya. Itu menandakan bahwa mulai malam ini sudah tidak ada sholat tarawih lagi dan besok sudah tidak berpuasa gitu. Nah, sudah masuk ke bulan Syawal tadi ya? Iya, sudah masuk di bulan Syawal, artinya masuk di Idul Fitri yang dilaksanakan besok pagi. Oke. Seperti Kalau Mbak Putri biasanya takbiran apa ini? Biasanya kegiatan dan rutinitasnya? Nonton ini lomba takbiran. Jadi kalau di Jogja itu ada ini Mas, setiap takbiran ya, lomba takbiran itu adalah namanya dilombakan. Itu meriah banget di Jogja. Itu seperti ajang tahunan. Dan itu dilombakan antar masjid. Berarti antar desa juga berarti ya itu ya?
masjid antar desa juga berarti ya? Iya bisa, tapi ini skala yang lebih besar ya maksudnya. Jadi itu seperti pawai, takbiran dan Oke. dilombakan. Jadi tidak hanya takbiran yang keliling kampung biasa tuh enggak. Ini lebih besar skalanya. Oke. Ada maskotnya, ada koreografinya, setiap masjid pasti berbeda-beda. Ada kostumnya, di setiap masjid ada tema-temanya. Oke. Nah, jadi ada penilaian juga itu dilombakan. Oh, ada penilaian juga, berarti ada jurinya juga. Ada. Mbak Putri jurinya kak? Oh enggak, saya Enggak. nonton. Bukan. Bukan. Enggak bernikmat aja. Terima nonton. aja. Iya. Ini bayar nggak? Enggak, itu free mas. Oh free. Iya. Free. Di Free ya? samping jalan satu free. Kita bisa lihat ini arak-arakannya itu dari start sampai finishnya. Itu free. Oh, berarti saya juga bisa nonton dong berarti. Bisa. Boleh banget. Itu rame. Tapi jangan kaget ya kalau jalannya macet. Kalau masih macet. Bukan macet di blok. Iya benar. Ini dialihkan jalan. Iya, betul kan buat lewat ini si peserta lombanya itu. Oke. Wih, menarik juga ya ternyata ya. Kalau ini wajib nonton ya. Ya. Harus. Saya sering nonton juga Pak. Oh iya. Takbiran ya. Pernah juga dulu pernah sekali waktu itu ikut muter-muter takbiran, tapi waktu itu pakai mobil pickup tuh. Mobil pickup ada sound. Soundnya. Dum. Berarti Seru itu. soundman. Soundman. Bener. Ari tukang kabel. Biar gak nyeri peti. Tapi emang loh maksudnya itu kita ya berpartisipasi ya Ya. dalam takbiran ini ya. Karena emang seru kan. Hmm. Begitu. Jadi unik kok memang takbiran. Kalau sisinya dari ajar awalnya kan memang tadi itu ya sebagai penanda bahwa berakhirnya Ramadan. Namun saya juga menarik karena barusan ketemu festival takbiran serami itu di Jogja mas. Oh. Saya di sana itu Enggak ada. ya paling ya buat bocil di masjid ya, takbiran ya. Rame tapi nggak rame banget gitu. Dan mereka hanya di masjid, nggak konflik di tengah jalan. Dan di sini betul-betul jalan itu dialihkan khusus untuk acara itu. Iya. Festival ya. Memang rame banget. Dan nggak bayar juga kan? Free. Free kan? Free. Itu aja bikin rame juga. Kita nggak onar aja. Jangan rusuh ya. Jangan rusuh lah ya. Jangan rusuh. Saya ingin rusuh. Jogja anjir lucu. Anjir. Oke, ya teman-teman ya, pembicaraan kita hari ini menarik juga ya terkait dari lebaran tadi. Puasa, lebaran. Ngabuburit. Ngabuburit, nyari-nyari takjil gitu kan. Ternyata ya macam-macam ya ternyata kegiatan dan tradisi Iya. kita. Mulai takjil yang gratis. Benar. Terus saya kompom saya di. Terima kasih. Oke. kan dan kegiatan dari Mbak Putri juga seru-seru ternyata walaupun nggak sekedar nonton ya Iya. tapi seenggaknya itu untuk mengingatkan juga Betul. secara langsung ya. Oke baik kita teman-teman ternyata pembicaraan kita cukup seru untuk kali ini karena kemarin kita sudah berbicara tentang puasa dan ini tentang after puasanya ya Iya. di hari Kemenangan. hari kemenangan kalau kata Mbak Putri Iya. kemenangan atas apa nih Mbak? Kemenangan atas ibadah yang kemarin Ibadah puasa kemarin, kita benar. rayakan. Oke baik oke kalau begitu teman-teman kita sekaligus di sini ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. batin. Selamat Selamat lebaran. lebaran.